Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Marilah kita mulai proses belajar kita pada kesempatan hari ini dengan berdoa. Kita minta kepada Allah semoga kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang dan barokah, diberikan rezeki yang halal dan barokah, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita buka proses belajar kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Kita minta kepada Allah semoga kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma waj'alna min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menganalisis khususnya di TOEFL di materi tentang kelas kata. Ya. Teman-teman perlu ketahui bahwasanya setiap kata dalam bahasa Inggris itu memiliki kelas. Apakah itu dia sebagai noun, apakah dia sebagai verb atau adverb, conjunction, preposition, dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah setiap kata dalam bahasa Inggris itu memiliki kelas. Maka Anda harus tahu kelas katanya. Nah, ketika conjunction berarti harus bagaimana Anda harus tahu. Untuk menyingkat waktu, mari kita langsung diskusikan. Saya share screen dulu. Oke, saya share screen dulu. Oke, ini kita langsung masuk latihan soal nomor 1. The example of TOEFL. Ini tentang parts of speech. Ini tentang part of speech. Oke, soal nomor 1. To answer accurately is more important than. Nah, di sini Anda harus perhatikan polanya ya. Anda harus perhatikan polanya. Di sini to answer, di sini polanya adalah to verb one, adverb of manner, is more important than. Nah, ini juga harus ada cari pola yang sama, yaitu to verb one, adverb of manner. Jawabannya yang mana? Ya, kita bisa tahu to answer, to finish quickly. Jadi to answer accurately is more important than to finish quickly. Nah, di sini polanya harus sama. To verb one adverb of manner diikuti to verb one adverb of manner. Jawabannya adalah yang B. Kalau a quick finish ini nggak sebanding, nggak setara. Finishing quickly juga nggak setara, you finish quickly juga tidak setara. Makanya salah. Kemudian soal yang nomor 2. The committee has come and. Nah, ini adalah contoh soal apa, Sir? Ini adalah soal sebentar. Ini adalah apa? Lupa, sebentar. Ini adalah contoh soal collective noun. Ini di buku konsep belajar TOEFL dari nol halaman 96. Ini adalah tentang collective noun ya. Ini tentang apa? Ini tentang collective noun. Collective noun itu berarti menunjukkan kumpulan itu. Nah, Anda harus tahu collective noun nanti itu dibagi menjadi dua. Ada kalanya dia adalah unit. Unit berarti kalau unit di sini kata gantinya adalah it. Kalau unit di situ kata gantinya apa? Unit itu kata gantinya adalah it. Nah, yang kedua adalah kumpulan individu. Kumpulan
individu. Kalau kumpulan individu berarti kata gantinya adalah they. Oke, perhatikan di situ. Collective noun itu adalah menunjukkan kata benda kumpulan ya, menunjukkan kata benda kumpulan. Nah, collective noun ini jika unit berarti kata gantinya adalah it, jika kumpulan individu kata gantinya they. Untuk mengetahui ini adalah unit atau kumpulan individu, Anda harus melihat auxiliary-nya. Nah, di sini. Nah, Anda harus tahu the committee, ada kalanya the committee, atau juri, klub, dan lain sebagainya. Ini adalah collective noun. Nah, untuk mengetahui komite ini adalah unit atau kumpulan individu, Anda harus lihat auxiliary yang menyertainya. Nah, ternyata di sini adalah has. Has berarti ini kan berarti sama dengan unit. Kata gantinya adalah it. Nah, ini adalah kata gantinya apa? Kata gantinya di sini adalah it. Karena ini adalah kata gantinya it. It berarti di sini kata yang A ini they ini salah. Kenapa? Karena they di sini. Yang it itu berarti antara apa? Antara D sama B. Yang B ini salah karena di sini ada themselves-nya. Berarti ini salah. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi komite has come. Jadi komite itu sudah datang dan komite telah mencapai sebuah keputusan. Nah, ini seandainya ya, seandainya ini diganti kata have, maka jawabannya adalah yang A. Tapi karena di sini has, kata gantinya it, maka yang benar adalah yang D. Nah, seperti itu ya. Kemudian soal nomor 3, the CBT will test your ability. Berarti CBT will test your ability. Ability apa? To understand spoken English, koma, ini berarti menunjukkan paralel. To verb 1, to read, ini to verb 1, ada and, berarti ini harus paralel. Kalau di sini to verb 1, ini harusnya juga to verb 1. Berarti harusnya adalah to write. Berarti yang salah adalah yang C. Nah, to write gitu ya. Oke, semoga bisa membantu Anda. Kemudian soal yang nomor 4. Vaslav Nijinsky achieved world recognition as both a dancer as well as choreographer. Nah, Anda harus tahu di sini ada kata both. Ini pasangannya apa? Ini pasangannya adalah and. Berarti yang salah yang D. Harusnya both a dancer and a choreographer. Nah, ini both ini pasangannya adalah and. Kemudian soal nomor 5. Economists have tried. Nah, Anda harus tahu try di situ ada kalanya diikuti dengan gerund. Try itu ada kalanya diikuti dengan to infinitive. Bedanya apa? Gerund itu, try yang diikuti gerund artinya adalah coba. Try diikuti into infinitive artinya mencoba dengan usaha. Artinya di sini kalau I try teaching you TOEFL, it means that this is the first time that I teach you TOEFL. Ini adalah pertama kali saya mengajarimu TOEFL. Tapi ketika saya ngomong I try to teach you TOEFL, sebenarnya saya sudah lama sekali mengajar TOEFL, and this is the first time, this is my effort to teach you TOEFL. Saya mencoba untuk membisarkan kamu. Oke, nah di situ ya. Berarti mencoba dengan sebuah usaha. Karena di sini adalah ekonomis. Kalau ada IST ini berarti ini adalah sebuah seorang apa? Seorang pakar. Berarti adalah apa? Pakar. Kalau pakar berarti di situ mencoba dengan usaha. Berarti try to discourage ini oke. The use of the phrase ada developed nation, ada di sini ada and
Karena di sini benar, makanya di sini yang salah. Harusnya apa? To encourage. Ini harusnya to encourage the more accurate phrase developing nation. Nah, di sini yang salah yang C, karena di sini adalah to discourage, harusnya to encourage. Kemudian soal yang nomor 5. Children enjoys listening to music especially on Saturday night. Nah, di sini nama hari pakai on berarti oke, nggak masalah. Anda harus tahu children itu jamaknya adalah, jadi child itu singular. Singular. Jamaknya child itu apa? Children. Kamu tidak bisa dikasih as child, salah. Jadi children itu jamak, makanya kata gantinya adalah they. Karena kata gantinya they, maka ini karena ini adalah simple present. Apa simple present? Anda harus belajar dari nol dulu. Nah, ini karena ini adalah simple present, maka enjoy-nya harus dihilangkan S-nya. Maka yang salah yang A. Children enjoy listening to music, especially on Saturday night. Oke. Kemudian soal yang nomor 7. Although it cannot be proven, meskipun itu tidak bisa dibuktikan. Nah, ini karena ada although, ini adalah konektor berada di awal kalimat, makanya di sini ada komanya. Berarti it cannot be proven, ini nggak masalah. Yang masalah yang mana? Presumable. Presumable ini adalah adjektif. Sedangkan adjektif itu harus menjelaskan noun. Sedangkan di sini tidak diikuti noun, berarti ini salah. Bisa jadi ini adalah adverb. Bukan presumable, tapi presumably. Nah, the expansion of the universe will slow down it approaches lah. It approaches ini juga nggak masalah. Yang salah adalah yang C. Nah, gampang. TOEFL itu gampang. Kemudian soal nomor 8. American baseball team once the only contender of the World Championship are now being challenged by either Japanese team and Venezuela's team. Nah, ini yang salah yang mana? Yang salah yang D. Kenapa? Karena di sini N itu pasangannya bukan either, harusnya both. Jadi both itu pasangannya N. Kalau either ini pasangannya adalah or. Anda harus tahu bahwasanya kalau both itu pasangannya adalah N. Either itu pasangannya adalah or. Neither pasangannya adalah nor. Nor ya, nor. Kemudian not only pasangannya adalah but also. Saya ulangi lagi, both itu pasangannya adalah and, either pasangannya adalah or, neither pasangannya adalah nor, not only pasangannya adalah but also. Anda harus tahu pasangannya ya. Kemudian soal nomor 9. Oke, there were so much people trying to leave the burning building that the police had a great deal. Ini yang salah yang mana? Ini yang salah yang B. Kenapa? Karena people ini adalah countable, bisa dihitung. Kalau bisa dihitung, nggak boleh pakai much, harusnya pakai many. Perhatikan di sini, many itu banyak untuk apa? Untuk yang bisa dihitung. Jadi many itu banyak bisa dihitung. Tapi kalau much itu adalah banyak tapi tidak bisa dihitung. Jadi kalau much itu berarti banyak tidak bisa dihitung. Nah, kalau little itu sedikit tidak bisa dihitung. Kalau few itu sedikit bisa dihitung. Saya ulangi lagi, many itu banyak untuk yang bisa dihitung. Much itu banyak yang tidak bisa dihitung. Little itu untuk sedikit tidak bisa dihitung. Kalau few itu sedikit tapi bisa dihitung.
Karena people ini adalah bisa dihitung atau countable, maka nggak boleh pakai much, tapi harus pakai many. Kalau sedikit, berarti nggak boleh pakai little, tapi pakai few. Seperti itu. Kemudian soal yang nomor 10. Oke. Most duck and geese have webbed toes for swimming and to stand on soft mud, while perching bird have feet designed for grasping branches. Nah, di sini Anda harus tahu bahwasanya duck itu adalah most duck and geese have webbed toes. Untuk apa? For swimming. And, nah, di sini setelah N itu harus paralel. Kalau di depan ini kebetulan tidak digaris bawahi, berarti benar for swimming. And di sini nggak boleh to stand. Ini yang salah, yang C. Harusnya adalah for standing. Nah, gitu. Makanya harus paralel ketika ada N. Nah, kemudian soal nomor 11 ya. Fertilizer are used primarily to enrich soil. Ada kata N lagi di sini. Jadi pupuk itu utamanya untuk meningkatkan. Nah, ini berarti to enrich. Ini adalah to verb 1 tidak digaris bawahi. Berarti ini benar. Ketika ada N, ini harusnya juga to verb 1. Ini yang salah, yang D. Harusnya apa? To increase. Nah, bisa dipahami ya. Ini mudah kalau Anda tahu polanya. Sulit itu jika tidak diketahui polanya. Kemudian soal nomor 12. The equipment in the office was badly in need to be repaired. Di sini yang salah yang mana, Sir? Ini yang salah adalah yang C. Kenapa yang C yang salah? Karena di sini the equipment in the office ini was, ingat kata bad itu adalah adjektif. Ketika dikasih li itu jadi adverb. Jadi adverb ya toh. Nah, di sini kalau adverb menjelaskan verb, sedangkan verbnya di sini adalah linking verb. Makanya salah. Kenapa? Karena di sini bad itu menjelaskan equipment. Karena harus menjelaskan equipment, maka harus jadi adjektif. Makanya di sini nggak boleh badly. Yang benar adalah very, was bad. Ini yang salah yang C, was bad. Nah, gitu ya. Paham ya? Semoga memahamkan Anda. Terus, kita latihan terus. Semakin banyak latihan, teman-teman nanti semakin mudah untuk menganalisis. Kemudian soal nomor 13. The fire began in the 5th floor of the hotel, but it soon spread to a adjacent floor. Nah, di sini yang salah yang mana? Yang salah yang D. Ingat, lantai itu nggak boleh pakai in. Lantai itu harus pakai on. Jadi lantai itu harus pakai apa? Harus pakai on. Nah, ini Anda bisa buka di buku konsep belajar TOEFL dari nol ini. Itu adalah tentang bab preposition. Nah, preposition di situ contohnya floor, nah itu ada street. Kalau ada hanya jalan saja, itu pakai on. Tapi kalau ada nomor rumahnya, ada jalannya, itu pakai at. Floor itu pakai on the second floor, on the third floor. Jadi kalau lantai itu pakai on, nggak boleh pakai in. Berarti yang salah adalah yang D. Kemudian soal nomor 14. John live in New York. Nah, ini John live in New York. Nah, ini in ini boleh. Kenapa? Karena perhatikan nama kota, nama negara, nama provinsi, nama kota, nama negara, nama provinsi, nama benua,
semuanya pakai in. Nah, jadi pakai in. In Yogyakarta, in Central Java, in Klaten, semuanya pakai in. Yang salah yang mana, Sir? Yang salah yang ini. Kenapa? Karena nggak boleh since to. Since to itu nggak ada. Ini harusnya bukan since, tapi from 1960 to 1975. Jadi beginning. Ini untuk beginning time, ending time, itu pakai apa? Itu from to. Beginning time, ending time itu pakai from to. Nggak boleh since to. Oke, kemudian soal nomor 15. Oke, neither the marketer nor the director are promoting the product to the society. Ini yang salah yang mana? Yang salah yang C. Kenapa? Anda harus tahu, neither itu pasangannya adalah nor. Berarti ini benar, nggak masalah, pasangannya nor. Nah, perhatikan neither nor itu yang menentukan verb-nya di sini adalah subjek yang lebih dekat dengan verb. Oke, neither, saya ulangi lagi ya. Neither itu pasangannya nor, berarti neither ini oke, nggak masalah. Nor ini nggak masalah, karena pas wesan. Nah, perhatikan, neither nor itu yang menentukan verb-nya itu siapa? Subjek yang lebih dekat dengan verb. Karena the director itu satu, berarti kata gantinya bisa she, bisa he, karena director itu adalah common gender. Makanya di sini nggak boleh are promoting, harusnya adalah is promoting. Is promoting the product. Nah, di situ. Jadi harus paham ya. Oke. Kemudian soal nomor 16. The US Congress consists of both the Senate as well as the House Representative. Nah, di sini ada kata both, ini yang salah yang D, harusnya both itu pasangannya N, seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Kemudian soal yang nomor 17. Mary and her sister just bought two new winter skirt to the clearance sales. Nah, Anda harus tahu. Berarti Mary and her sister just bought. Nah, ini two new winter skirt. Ini yang salah yang D. Kenapa? Karena winter di sini menjelaskan kata coat. Berarti winter itu jadinya adjektif. Karena menjelaskan kata coat. Ini adalah noun-nya. Ingat, karena ini menjelaskan kata coat, jadi di sini adjektif. Dan adjektif itu tidak boleh dipluralkan. Tidak boleh jamak. Makanya harusnya S-nya hilang. Contoh di sini, ada kata flower. Ini saya ngambil contoh dari bukunya Understanding English Grammar. Garden. Flower ini artinya kebun yang indah sebenarnya. Ini kalau kita ngomong flower garden itu kebun yang indah. Nah, flower di sini adalah noun. Garden di sini adalah noun. Kalau berdiri sendiri. Tapi karena ini adalah flower itu mensifati kata garden, makanya flower itu nggak boleh, ini bukan lagi noun, tapi jadi adjektif. Karena menjelaskan kata garden, maka flower itu jadi adjektif. Dan adjektif tidak boleh dijamakkan. Nah, seperti itu. Pertanyaannya, yang benar adalah football atau fitball. Nah, ini pertanyaannya adalah football atau fitball. Yang benar adalah football. Kenapa? Karena foot itu sebenarnya noun, kan? Foot itu noun. Ball itu juga noun. Tapi karena footnya menjelaskan kata ball, jadi adjektif, tidak boleh jamak tadi, maka fitnya jadi salah. Yang benar adalah football. Gitu. Soal yang nomor 18 ini juga sama. A $5,000 reward. Karena ini yang salah yang B juga. Karena menjelaskan kata reward, makanya di sini dolarnya nggak boleh dikasih S. Oke, sama ini. Penjelasannya sama.
Kemudian soal nomor 19. Mumps are a very common disease which usually affect children. Anda harus tahu bahwasanya mumps di sini adalah artinya gondok. Gondok mumps ini S-nya ini bukan penanda jamak. Ini bentuk aslinya. Anda dijebak seolah-olah S-nya ini penanda jamak. Mumps ini artinya gondok, ini artinya kata aslinya memang mumps ada S-nya. Karena kata aslinya mumps ada S-nya, maka kata gantinya adalah it. Makanya di sini nggak boleh pakai are, harusnya is. Mumps is a very common. Kok ngerti? Karena di sini ada e-nya. Sebuah penyakit yang umum, yang sangat umum, yang biasanya affect children, menyerang atau efek itu apa? Mempengaruhi atau menyerang anak-anak itu. Oke, jadi ini mumps itu kata aslinya. S-nya bukan penanda jamak, maka kata gantinya adalah it. Kemudian soal nomor 20. Each of the nurses report to the opening room when his or her name is called. Nah, di sini subjeknya panjang. Each of the nurses ini subjeknya. Perhatikan bahwasanya sepanjang apapun subjeknya yang ditekankan sebelum preposition of yaitu adalah each. Each itu, perhatikan, each itu dia bisa jadi adjektif, bisa jadi pronoun. Jadi each itu bisa jadi adjektif, bisa jadi pronoun. Kalau adjektif berarti kata each student. Nah, perhatikan each itu harus diikuti dengan singular. Each itu harus diikuti dengan apa? Singular. Nah, sifatnya harus diikuti dengan singular ya. Makanya di sini each student. Berarti dia adjektif karena menjelaskan kata student. Kalau jadi pronoun berarti dia berdiri sendiri. Tapi tetap sifatnya adalah singular. Nah, kalau Anda sudah tahu konsepnya, sepanjang apapun subjeknya yang ditekankan sebelum preposition of, berarti nanti bukan nurses-nya, tapi each-nya. Karena ini adalah each, ini adalah singular, makanya yang salah yang B. Harusnya report-nya ada S-nya. Reports, simple present. Oke. Semoga bisa membantu Anda ya. Soal nomor 21. Profesor Dukan itu teaches both anthropology as well as sociology each fall. Perhatikan, kata both itu di atas, both itu pasangannya adalah and, bukan as well as, bukan. Nah, tapi ketika ada as well as, both-nya ini harus dihilangkan. As well as itu kan artinya begitu juga. Makanya di sini kalau sudah ada as well as dan kebetulan tidak digarisbawahi, berarti dijadikan acuan both-nya yang salah. Ini harusnya dihilangkan aja. Teaches anthropology as well as sociology. Nah, seperti itu. Yo, sebelum dilanjutkan ngopi dulu. Oke. Kemudian soal nomor 22. Neither Jane nor her brothers. Oke. Neither Jane or nor her brothers. Nah, perhatikan di sini. Neither itu pasangannya adalah nor. Ketika ada neither nor, yang menentukan verb-nya di sini adalah subjek yang lebih dekat dengan verb. Brothers. Brothers-nya itu kan jamak, berarti kata gantinya adalah they. Oke. Ini kata gantinya they. Ini tensesnya apa? Nah, kalau ini adalah they, kalau simple present ditambahkan s berarti ini salah. Kalau di sini is needing, they kok is berarti juga salah. Kalau has need ini juga salah. They kok pakai has ini salah. Yang benar yang mana? Yang benar yang need. Ini berarti tensesnya apa? Simple present. Nah, seperti itu. Kemudian soal nomor 23.
For long time, these officials have been known throughout the country as political bosses and law enforcers. Nah, di sini Anda harus tahu this itu jamaknya adalah this. That itu jamaknya adalah those. Nah, karena di sini officials ini adalah jamak, makanya yang salah yang A. Harusnya adalah this. These officials. Nah, harusnya gitu ya. Kalau di sini S-nya dihilangkan, this benar. Oke, kemudian soal nomor 24. Every human typically have 23 pairs of chromosome in most cells. Nah, di sini every human. Tadi konsepnya each, every harus diikuti dengan apa? Singular. Nah, human ini adalah singular. Karena di sini adalah singular, ini bisa kata gantinya bisa she atau he atau it kalau benda. Nah, karena di sini diikuti dengan singular, berarti kata gantinya bisa she, bisa he, bisa it, maka yang salah yang B. Harusnya adalah has 23 pairs of chromosomes of most cells. Nah, gitu ya. Semoga ini bisa membantu Anda. Sir, saya masih bingung, Sir. Ya, bingung itu baik. Bingung itu berarti tandanya Anda masih berpikir. Yang nggak baik itu adalah yang tidak bingung. Kenapa? Karena nggak berpikir. Kemudian soal nomor 25. In the sport of fencing, 3 type. Nah, ini kalau sudah 3, ini harusnya type-nya harus ada S-nya. Berarti yang salah yang C. 3 types of swords are used. Ini sudah jelas ini, mudah. Kemudian nomor 26. The Internal Revenue Service use computer. Jadi menggunakan komputer untuk apa? Di sini perhatikan. To check tax returns. Berarti to verb 1. Tax return. Nah, setelah koma di situ to determine. Ini yang to verb 1. Nah, ini ada and, ini juga harus paralel. Di sini harusnya juga to verify. Ini yang salah yang C. Harusnya to verify. Kemudian soal nomor 27. There was 4 groups. Nah, di sini ini salah yang A. Karena 4 groups ini adalah jamak. Makanya di sini nggak boleh was. Harusnya were. There were 4 groups. Yang menentukan was-were-nya adalah 4 groups-nya. Nomor 28. The type of jazz known as swing was introduced by Duke Ellington when he wrote. Nah, di sini ada when he wrote. Wrote itu adalah bentuk kedua. Setelah M, ini juga harus bentuk kedua. Salah yang ini berarti. Harusnya apa? Recorded. Nah, ini. Harusnya recorded. Nah, kenapa? Karena setelah N itu harus paralel. Kalau depannya pakai wrote, verb to, yang kedua juga harus verb to. Kemudian soal yang terakhir nomor 29. United States Forces won. Nah, ini won the city of Los Angeles in 1847 during the Mexican War. Nah, di sini won, win, ini win, won. Nah, ini won itu adalah verb to. The University Forces won ini verb to. Ada N, ini juga gain itu harus juga verb to. Ini yang salah yang D, gained. Ini harus gain verb to. Berarti yang salah yang D, harusnya juga verb to. Nah, ini Anda harus tahu ini adalah contoh soal-soal khususnya di ini adalah contoh soal di pola part of speech. Anda harus mengerjakan banyak sekali latihan seperti ini dengan cepat. Tujuannya supaya Anda terampil, Anda bisa mengerjakan dengan cepat dan tepat. Dan ini saya ambilkan dari buku konsep belajar TOEFL dari nol.
Ini tidak hanya buku saja, sudah disertai video pembelajaran. Cara belajarnya Anda bisa buka buku dan videonya atau e-course-nya bersamaan. Anda belajar materinya dulu, setelah Anda belajar materinya, kemudian Anda belajar pembahasannya. Jadi, Anda bisa belajar dimanapun, kapanpun, lebih fleksibel waktunya. Tapi kalau Anda pengen belajar langsung dengan saya, Anda bisa datang di Rumah Cerdas Bahasa Inggris. Kebetulan saya berada di Klaten. Anda kalau lokal, Anda sekolah, Anda bisa belajar seminggu 3 kali. Tapi kalau Anda di luar Klaten dan kebetulan pengen belajar dengan saya secara intensif di Klaten, Anda bisa belajar langsung dengan saya di Klaten, di pesantren bahasa Rumah Cerdas Bahasa Inggris. Di situ kita bisa belajar sehari 3 kali. Jadi kita belajar pagi, kita belajar siang, dan kita belajar malam. Pagi, sore, malam. Pagi, sore, malam kita belajar terus. Saya akan mengajari Anda cara cepat untuk mengerjakan soal TOEFL, cara cepat untuk belajar bahasa Inggris dari nol. Semoga video ini bisa bermanfaat, terus belajar tingkatkan kemampuan, dan saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.